Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah hadir hari ini. Tujuan kita hadir hari ini adalah melaksanakan diskusi antara coach dan coachee, yaitu coach Pak Rizal dan coachee Pak Ibnu. Saya sendiri sebagai observer. Jadi sebelum kita mulai diskusi, saya ingin menanyakan kepada coach Pak Rizal, apa persiapannya Pak? Ya, persiapannya adalah mengikuti Pak Ibnu Halim menggunakan alur kita. Ya. Lalu untuk ke depan apa harapan Bapak setelah saya mengamati dan mengobservasi diskusi Bapak? Ya, harapan saya adalah dapat membimbing coachee menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi di sekolah. Oke, baik, berarti itu tujuannya Pak ya. Berarti baik, mungkin sekedar saja saya tanyakan, diskusi mungkin bisa Bapak mulai silakan. Baik Pak Ibnu, ya Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Ibnu. Boleh Pak, silakan Pak. Ya. Sudah berapa lama Pak Ibnu jadi guru di sekolah? Saya alhamdulillah sudah kurang lebih 10 tahun Pak. Cuman saya ngajar di berbagai jenjang Pak ya. Dari jenjang SMA ke jenjang SD dan saat sekarang saya di SD Pak. Dengan waktu yang lama, begitu lama hingga 10 tahun, tentu banyak terjadi permasalahan Pak ya. Betul Pak. Kira-kira permasalahan apa yang membekas di benak Pak Ibnu yang masih teringat hingga sekarang Pak? Ya Pak, baik Pak. Sedikit saya uraikan. Jadi permasalahan yang saya alami memang banyak Pak, karena dengan durasi pekerjaan saya sudah 10 tahun mengajar. Namun baru-baru ini yang sangat terasa dan membekas yaitu terkait dengan pengawas saat mengobservasi saya sebagai guru di kelas. Jadi ada sedikit pembahasan yang memang tidak disampaikan kepada saya langsung. Akan tetapi menurut laporan dari kepala sekolah, saya mengajar tidak sesuai dengan buku yang ada di perpustakaan atau yang tersedia di sekolah. Itu yang disampaikan melalui Bapak Kepala Sekolah Pak ya? Betul. Nah, kira-kira dalam hasil diskusi ini, apa ya hasil diskusi yang ingin Bapak capai? Ya Pak, saya sebenarnya ingin menguraikan terkait dengan penyampaian dari observasi pengawas kepada kepala sekolah, bahwasanya alangkah baiknya kenapa tidak diselesaikan pada saat saya mengajar. Ini penyampaian pada kepala sekolah, padahal hal tersebut di luar daripada pemahaman yang diberikan. Saya betul memang tidak sesuai dengan alur buku yang ada di sekolah, namun saya melaksanakan pembelajaran dengan saya ambil dari berbagai sumber di luar Pak, misalnya seperti internet atau hal-hal pendukung. Nah, atas permasalahan ini, perasaan Bapak ini ketika menghadapi situasi yang begini bagaimana Pak? Sedikit kalau dari saya agak sedikit terhambat dikarenakan permasalahan yang terjadi di lapangan tidak langsung diselesaikan Pak. Sudahkah Bapak Ibnu mencoba hal-hal lain untuk meyakinkan kepala sekolah bahwasanya metode yang Bapak Ibnu ajarkan kepada siswa ini sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang Pak? Sudah Pak, sudah. Hal itu sudah saya lakukan. Saya menunjukkan kepada kepala sekolah kurikulum terkait dengan kurikulum mereka dalam pelaksanaan saya mengajar, dan juga saya sudah tunjukkan RPP yang saya rangkai sendiri kepada kepala sekolah. Ya, Pak. Nah, untuk selanjutnya dalam konteks menyelesaikan permasalahan ini, ada nggak Bapak kira-kira teman-teman atau rekan sejawat yang bisa membantu Bapak? Ada Pak, ada. Itu ada banyak teman-teman guru atau rekan sejawat saya, terutama sekali wali kelas Pak. Nah, semoga dengan adanya teman-teman yang membantu Bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini, permasalahan ini cepat selesai Pak ya. Ya amin. Mudah-mudahan. Nah, untuk permasalahan ini dapat disimpulkan bahwasanya Bapak Ibnu
hanya perlu sedikit cara penyampaiannya saja, komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan pengawas, sehingga dalam penyampaian ini dapat dipahami dengan baik. Namun dengan demikian Bapak Ibnu dapat menjalankan metode pembelajaran sesuai dengan Bapak yang telah Bapak rancang. Baik Pak. Baik, Pak. Ya, saya coba usahakan apa yang Bapak sampaikan nanti, insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa clear semua Pak terkait dengan hal tersebut. Ya, Pak. Oke Pak, terima kasih Pak atas sarannya. Izin pamit Pak. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Rizal dan Pak Ibnu yang telah melakukan diskusi terkait masalah yang dihadapi Pak Ibnu Halim, dan alhamdulillah sudah mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi itu bisa berjalan dengan baik dan diimplementasikan dengan baik. Baik, mungkin itu saja dari saya. Dalam hal ini saya sebagai observer, mudah-mudahan bisa menjadi hal yang baik dan positif bagi kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Rizky dan juga Pak Rizal. Dalam hal ini Pak Rizal mau menanyakan terkait solusi yang permasalahan Pak Rizal kepada Bapak, tentang apa yang mungkin ada kendala dari Pak Rizal mungkin bisa diselesaikan. Jadi dari ini saya menjadi observer bagi Pak Rizky selaku coach dan Pak Rizal sebagai coach. Oke Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ibnu Halim jadi observer. Baik, gimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik. Gimana keadaan hari ini setelah seharian kuning di sekolah Pak? Alhamdulillah aman, Pak, berjalan lancar. Namun mungkin kalau kita setiap hari di sekolah mungkin tidak 100% Pak ya. Ya. Tidak 100% itu apa yang kita rancang itu berjalan dengan sempurna. Ya. Pasti ada masalah biarpun sedikit. Mungkin dalam seharian ini mungkin ada tidak yang bisa Bapak sharing diskusi dengan saya, masalah apa yang terjadi di sekolah itu bukan? Oh iya Pak, ini masalah tadi ada guru mata pelajaran yang mengeluh kepada saya bahwasanya beliau agak sedikit terganggu pada saat masuk kelas. Ya, terganggunya dengan aroma keringat siswa. Yeah. Nah, dulunya di kelas yang saya bimbing itu kelas 1 saya sebagai wali kelas, dulunya belum ada kipas angin. Sehingga siswa saat belajar mereka agak sedikit panas ya dengan mengipas-ngipas ya. Dengan demikian saya berinisiatif untuk memasang kipas angin tersebut, sehingga masalah tersebut sudah teratasi Pak. Tapi muncul masalah yang baru. Apa masalah barunya Pak? Masalah yang barunya yaitu bau keringat ketika jam-jam siang ya. Oh iya. Ketika jam-jam siang itu timbul bau keringat. Iya benar. Siswanya. Apalagi ini habis jam PJOK. Iya. Siswanya kan habis olahraga ya. Itu banyak keluar keringat. Benar. Ketika masuk ke ruangan itu suasana aroma dalam kelas agak sedikit terganggu guru yang mengajar ya. Berarti permasalahannya itu bukan dari Bapak, tapi permasalahannya dari guru lain Pak ya? Iya. Disampaikan ke Bapak. Iya, Karena kebetulan Bapak wali kelas ya. Oh ya baik. Jadi setelah rekan guru Bapak itu menyampaikan permasalahan ke Bapak, jadi apa tanggapan Bapak kepada rekan-rekan guru yang lain? Ya, tanggapan saya kepada rekan-rekan guru yang lain yaitu baik, saya akan menyelesaikannya dengan cara berkolaborasi dengan guru mata pelajaran PJOK. Yeah. Bahwasanya agar memberikan sedikit waktu untuk siswa menggantikan pakaian. Yeah. Namun beliau menjelaskan bahwasanya sudah diberikan waktu tersebut, namun siswanya saja yang agak sedikit bandel kan. Namun dalam hal ini berarti saya harus lebih
memberikan arahan kepada siswa agar menaati aturan yang telah ditetapkan ataupun yang telah dibimbing oleh guru mata pelajaran PJOK tersebut. Oh, jadi gitu Pak. Jadi sekarang ini yang perlu penekanan itu dari Bapak sendiri berarti ya, dari Bapak sendiri kepada siswa. Jadi setelah Bapak memberikan nasihat, memberikan saran ya kepada siswa, kira-kira bagaimana respon para siswa setelah Bapak memberikan nasihat seperti itu? Gimana respon mereka? Respon siswa baik Pak. Ya. Alhamdulillah mereka mau mengikuti. Namun sebelumnya kita juga harus memberikan contoh kepada siswa agar apa yang kita katakan atau kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita praktekkan, Ya. biar lebih membekas pada diri siswa itu Pak. Oh, ya baik. Lantas setelah Bapak memberikan nasihat, ya Bapak memberikan contoh, lantas hal apa yang ingin Bapak lakukan tindak lanjut selanjutnya agar solusi dan permasalahan ini dapat teratasi? Apa Ya. solusi dan tindak lanjut Bapak? Tindak lanjut saya adalah terus memantau siswa Ya. agar selalu menjaga diri, membersihkan diri setiap saat, biar apalagi jam-jam terakhir nih Pak, Ya benar Pak. suasana kelas itu rasa nyaman agar tidak bau keringat gitu Pak. Oh, baik. Lantas Pak, permasalahan ini kan sudah ada solusi ya. Ketika berproses, Bapak mendapatkan dukungan dari siapa saja Pak dalam menyelesaikan masalah ini? Iya, saya mendapatkan dukungan dari rekan-rekan sejawat. Bukan hanya saya saja yang memberikan nasihat kepada siswa, tetapi rekan-rekan sejawat juga ikut memberikan nasihat. Oh, seperti itu ya. Ya, baik. Berarti solusinya sudah ada Pak ya? Iya, Alhamdulillah sudah ada solusi. Berarti mudah-mudahan dengan adanya solusi tersebut bisa mengurangi efek permasalahan yang ada di dalam kelas, bau tadi Pak ya? Iya, iya. Ya, jadi paling tidak mengurangi lah ya. Mengurangi. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin dari permasalahan yang Bapak sampaikan ke saya mungkin sudah ada muncul sedikit solusinya Pak ya. Mudah-mudahan solusi yang muncul tersebut bisa Bapak implementasikan dan bisa diterapkan setiap hari ya kan, paling tidak bisa mengurangi Pak ya, Iya. bisa mengurangi permasalahan tersebut. Baik, berarti kesimpulannya Bapak Rizal telah berkolaborasi Pak ya, telah berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dalam menyelesaikan masalah. Juga Pak Rizal mendapat dukungan, support dari rekan sejawat di sekolah dalam menyelesaikan masalah ini, dan alhamdulillah sudah muncul solusi, dan kita harap solusi ini juga bisa berjalan dengan baik agar tidak lagi terjadi masalah di kemudian hari. Baik, mungkin saya rasa dari saya cukup seperti itu Pak. Pak Rizal, terima kasih atas diskusinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Baik, Pak Rizky dan Pak Rizal, alhamdulillah mudah-mudahan permasalahan Pak Rizal cepat selesai, dan juga menurut pengamatan saya sebagai observer dari penyelesaian masalah ini, coach tadi sebagai Pak Rizky sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta Pak ya. Mudah-mudahan permasalahan yang muncul tersebut bisa teratasi, dan siswa serta guru pengajaran lainnya juga melaksanakan kegiatan dengan aman dan nyaman Pak. Oke Pak, sampai di sini dulu. Jadi kita ini udah ada jalan keluar antara Bapak dengan guru bidang studi yang lain. Mudah-mudahan semakin bisa untuk memperbaiki apa yang telah memang menjadi kendala. Pak, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam diskusi pada kesempatan kali ini saya menjadi observer, Pak Rizky menjadi kunci, dan Pak Ibnu menjadi coach. Nah, namun sebelum memulai diskusi ini saya ingin bertanya sedikit kepada Bapak Ibnu. Kira-kira Ya Pak, silakan. hal apa yang ingin Bapak sampaikan?
pada diskusi kali ini. Iya Pak, untuk diskusi kali ini terkait permasalahan nanti saya akan mencoba menerapkan dan menyelesaikan dengan alur cerita yang sesuai dengan yang diharapkan nantinya dan selesai masalah kita bertanggung jawab. Oh iya Pak. Apa yang telah Bapak sampaikan baik. Untuk kesempatan kali ini saya serahkan kepada Bapak Ibnu dan Bapak Riki untuk berdiskusi. Oke, baik Pak, terima kasih kesempatan waktunya. Pak Rizky, Ya, Pak. izin sejenak waktu untuk Ya, Pak. kita berdiskusi sedikit dengan dengar Pak Rizky. Sebelumnya apa kabar dulu Pak? Ya, alhamdulillah Pak. Kabar baik dan sehat. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak, berarti gini Pak, Ya, Pak. kebetulan saya lewat tadi, saya mendengar dari guru-guru lain bahwasanya Bapak terpilih sebagai perwakilan kecamatan untuk mengikuti lomba bahasa Inggris di kabupaten. Apa betul Pak? Ya Pak, baik. Sebelum saya jawab itu saya ingin menjelaskan sedikit Pak. Ya boleh. Jadi kebetulan di kecamatan mengadakan kegiatan lomba Pak. Kegiatan lomba, jadi kebetulan yang diundang itu guru mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi setiap sekolah yang ada guru mata pelajaran bahasa Inggris itu mendapatkan undangan untuk kegiatan lomba. Jadi kebetulan di sekolah saya ada guru bahasa Inggris dan mendapatkan undangan, dan kebetulan juga di sekolah saya itu ada 2 guru bahasa Inggris. Jadi ada 2 guru bahasa Inggris, yang satu lagi itu senior saya, guru bahasa Inggris, yang kedua itu saya sendiri. Jadi saya tidak tahu, pertama saya tidak tahu hal apa yang terkait lomba ini. Jadi tiba-tiba itu kepala sekolah memanggil saya ke dalam kantor untuk membicarakan hal ini. Jadi kepala sekolah menanyakan kepada saya bahwa ada kegiatan lomba yang dilaksanakan kecamatan untuk dilaksanakan di kabupaten. Jadi saya tanya kegiatannya dalam gimana Bu? Jadi kepala sekolah juga menjelaskan. Jadi yang diperlukan itu yang diundang 1 guru bahasa Inggris. Jadi saya sampaikan kepada kepala sekolah, Bu, kebetulan kan ada guru senior di tempat kita. Beliau saja yang diikut sertakan ke dalam kegiatan. Nah, jadi setelah saya sampaikan itu, jadi pimpinan saya itu memberikan solusi lain atau mengusulkan nama saya. Jadi mengusulkan nama saya bahwa Pak Rizky saja yang mengikuti kegiatan lomba tersebut, jangan guru senior itu, karena mungkin faktor umur Pak ya. Jadi mungkin karena saya lebih muda daripada guru tersebut, jadi saya diberikan terpilih dan disetujui oleh kepala sekolah bahwa saya yang ikut untuk kegiatan di kecamatan. Seperti berarti jadi benar Pak, informasinya benar seperti itu. Berarti informasi yang saya dapatkan benar, Bapak menjadi salah satu kandidat yang terpilih dari kecamatan untuk mewakilkan ke kabupaten dalam rangka lomba bahasa Inggris, Pak ya. Iya benar. Sejauh ini saya lihat Pak Rizky tidak baik-baik saja pada saat penetapan tersebut. Iya. Apa yang menjadi kendala bagi Bapak sehingga saya lihat pun kurang mood Bapak dalam hal itu? Baik. Jadi sebenarnya permasalahannya begini Pak. Sebenarnya saya itu kurang percaya diri. Jadi masalah yang ada di saya sekarang itu kurang percaya diri dan keberanian saya kurang. Kenapa saya bilang itu? Karena ini menyangkut dengan keramaian. Jadi kegiatan lomba ini kita kan berdiri di depan orang banyak. Nah, jadi disitulah muncul bahwa seakan-akan saya ini belum pantas, belum cocok untuk diikut sertakan dalam lomba tersebut. Karena tadi kurang percaya diri dan kurang keberanian untuk berdiri di depan orang. Oh, berarti kurang keberanian dan kurang percaya diri Pak. Ya, Saya ngerti. Apalagi Bapak pun mungkin masih baru dalam hal tersebut mungkin ya. Dan juga lagian ada guru senior 1 orang. Iya lagi. benar. Nah, dari hal tersebut apa kemampuan Bapak sehingga Bapak terpilih dari sejumlah kandidat yang lain yang ada di kecamatan? Apa kemampuan Bapak terhadap bahasa Inggris? Ya, baiklah. Kalau dikatakan atau ditanyakan tentang kemampuan, saya sendiri tidak bisa menilai diri saya pribadi. Jadi mungkin penilaian itu ada dari pimpinan, rekan sejawat, dan guru-guru lain. Cuman
yang jadi faktor utama saya lihat kebetulan guru bahasa Inggris ada 2 orang. Mungkin yang faktor utama itu karena dari segi usia pertama. Dari segi usia yang guru senior saya itu mungkin umurnya sudah mendekati masa pensiun. Jadi untuk hal seperti ini itu kurang bisa dimaksimalkan. Namun saya masih berumur muda Pak ya. Jadi untuk hal-hal seperti ini bisa mungkin bisa diikut sertakan. Jadi punya nilai plus. Mungkin itu hal-hal lain itu saya kurang tahu. Ya. Baik. Berarti talenta, boleh kita bilang talenta ya. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin yang dinilai oleh kepala sekolah, baik dari guru-guru senior lain dari Bapak. Selain Bapak muda dan juga bisa dikatakan Bapak masih berbakat dalam segala hal bidang perlombaan. Mungkin itu Pak alasannya. Ya, nah dari itu boleh saya katakan Bapak memang lebih cocok untuk mengikuti perwakilan kecamatan ke kabupaten. Namun sedikit saya ingin tanyakan hal apa saja yang bisa untuk membangkitkan Bapak untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri terhadap orang khalayak ramai. Apa yang bisa membuat Bapak untuk percaya diri? Ya Pak. Jadi kebetulan saya juga sudah mengiyakan Pak ya. Jadi ketika pimpinan sekolah saya mengajak saya atau memberitahukan saya tentang kegiatan tersebut, saya juga sudah mengiyakan. Jadi ketika hal sudah saya iyakan, berarti saya harus bertanggung jawab apa yang sudah saya sampaikan. Jadi saya cari solusi sendiri Pak. Cari solusi sendiri bagaimana untuk menimbulkan rasa percaya diri saya ketika berdiri di depan. Jadi akhir-akhir ini untuk menghadapi kegiatan lomba tersebut, saya itu sering praktik di rumah sendiri, itu di depan cermin. Saya sering ngomong sendiri, bergaya sendiri. Jadi paling tidak itu bisa mengurangi rasa kurang percaya diri saya ketika berada di keramaian. Jadi mungkin dalam minggu ini saya sering berlatih seperti itu Pak. Jadi saya sendiri di dalam kamar, ada cermin, saya ngomong. Nah, itu sedikit cara saya. Oh, seperti itu Pak. Nah, itu hal solusi yang paling mantap bagi saya untuk meningkatkan rasa percaya diri Bapak untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di kabupaten nantinya. Nah, dari hal tersebut saya berkesimpulan bahwa memang jiwa talenta muda Bapak itu masih ada, dan hal latihan tersebut coba Bapak tingkatkan. Mudah-mudahan Bapak bisa sampai seperti yang diharapkan oleh guru-guru kita yang ada di kecamatan. Oke Pak, cukup sini dulu Pak. Itu adalah sebuah jalan keluar yang sangat bagus, dan juga harapan saya juga Bapak agar dapat membawa nama baik kecamatan di kabupaten Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama Pak. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kepada Bapak Ibnu dan Bapak Muhammad Rizki yang telah berdiskusi. Semoga dalam diskusi Bapak Ibnu dan Bapak Rizki yang tadi mendapatkan solusi yang terbaik untuk Bapak Rizki. Amin. Dalam menyelesaikan permasalahan ya Pak. Mungkin cukup di sini saja diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.